Halo teman-teman semuanya, sahabat Sang Rimbo, sahabat hutan. Jadi pada kali ini saya akan memberitahu kepada teman-teman semua yang kemarin juga saya sempat kirim video di video pendek teman-teman ya. Bagaimana cara menghidupkan api di hutan itu seperti apa teman-teman, dengan menggunakan kayu teman-teman ya. Jadi kita harus juga menguasai tekniknya teman-teman. Jadi untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa simak ya apa yang bakal saya lakukan. Jadi yang pertama itu adalah teman-teman ya, kita harus mempersiapkan bahan bakarnya, yaitu ini ada kayu teman-teman ya. Terus kita juga siapkan korek api ya. Ini ukuran kayu teman-teman ya. Kalau bisa kita buat ukurannya sekecil mungkin teman-teman, karena kalau sebesar ini kadangkala ya itu terbakarnya itu agak lebih lama teman-teman. Jadi kita harus cincang seperti ini dengan golok bisa ya, atau dengan kapak teman-teman. Nah jadi kita buat ukurannya lebih kecil seperti ini teman-teman ya. Nah ini itu yang pertama yang harus kita lakukan ya. Jadi teman-teman harus, saya rasa semua orang bisa melakukan ini teman-teman ya. Jadi kayunya harus kita potong kecil-kecil. Nah seperti ini. Nah ya teman-teman ya, jadi kayunya harus kita potong ukuran kecil, dan kita harus bisa pastikan kayu ini dalam keadaan kering teman-teman ya. Kalau kayu ini basah sudah pasti itu terbakarnya akan sangat lama teman-teman. Yang kedua teman-teman ya, kita taruh kayu 2 buah di sini teman-teman ya, yang ukurannya lumayan besar. Kalau bisa kayu ini dalam keadaan kering ya. Terus sisa pembakaran itu kita korek-korek seperti ini teman-teman. Jadi seperti ada celah ya, ini ada celah di sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Nah ini kita kali-kali seperti ini, kita geser. Nah kedalamannya cukup segini teman-teman ya. Nah setelah itu yang kita lakukan adalah berikutnya teman-teman, kita melakukan ini teman-teman ya. Jadi kita akan coba taruh ini kayu seperti ini teman-teman ya, dalam keadaan menyilang teman-teman, menyilang seperti ini ya, menyilang seperti ini ya. Nah seperti ini teman-teman, jadi menyilang seperti ini. Di situ di bagian belakang juga kita taruh ya kayunya. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah ini seperti ini teman-teman ya. Yang harus kita lakukan adalah kita mencari daun-daun kering yang ada di sekitar hutan ini teman-teman ya. Daun kering seperti ini ya, jadi sangat mudah kita bakar ya. Kita bakar seperti ini. Nah terus kita masukkan ke sini teman-teman, ke dalam ini. Saya rasa teman-teman bisa melihat dengan jelas. Kalau apinya mati, kita tambah lagi teman-teman ya daun keringnya. Nah dalam situasi hujan seperti ini teman-teman ya, kebetulan tadi malam itu hujan. Nah jadi kita bisa tambahkan ini teman-teman ya, daun ini. Nah kita tambahkan aja terus teman ya, kita tambahkan seperti ini. Nah ini dengan sedikit dorongan ke dalam teman-teman ya, sedikit dorong ke dalam. Kita usahakan jangan sampai apinya
mati teman-teman. Jadi kalau bisa apinya terus hidup. Nah, saya rasa teman-teman bisa lihat ya dengan jelas. Nah, teman-teman udah bisa lihat ya. Nah, itu ya, sebagian dari kayu itu udah mulai terbakar teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, itu jadi alat untuk pembakaran tadi seperti daun teman-teman ya. Daun kering tadi udah habis. Dan sekarang kayu udah terbakar. Ya, kayu udah terbakar, tinggal menunggu menjadi arang teman-teman. Kalau ini sudah menjadi arang, dengan sangat mudah kita menghidupkan api dengan kayu berikutnya teman-teman. Jadi kita tinggal taruh aja kayu di atasnya, kayu itu bakal terbakar karena panasnya itu luar biasa teman-teman. Oke teman-teman semuanya ya, mudah-mudahan kalian paham dan kalian bisa memperagakan apa yang saya lakukan tadi jika kalian melakukan solo camping atau camping bersama dengan teman-teman kalian di hutan. Nah teman-teman bisa lihat ya, apinya hidupnya bagus sekali dan kita tinggal memasak nasi, masak air ya, lauk dan pembakaran lain seperti bakar ayam dan lain-lain teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, ini ada satu pohon, sepertinya ini juga menghalangi matahari turun ke permukaan tanah teman-teman. Jadi ini pohonnya ini teman-teman ya, mungkin ya kita terpaksa harus tebas ini satu pohon ini teman-teman ya, agar pencahayaannya pas masuk ke tanaman teman-teman. Ini goloknya benar-benar tajam nih teman-teman, jadi benar-benar kita harus hati-hati teman-teman.
kita tanam batang ubi lagi teman-teman. Nah teman-teman semuanya mungkin sudah bisa melihat ini tanaman apa, ini batang apa teman-teman. Ini adalah batang ubi yang dengan mudah tumbuh subur di Indonesia teman-teman. Ini dibuang saja di semak situ teman-teman ya, di semak-semak di dekat sana, ini bakal hidup teman-teman. Tapi alangkah baiknya kita tanam itu dengan teknik teman-teman ya, dengan cara yang baik. Jadi ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menanam batang ubi ini teman-teman ya. Jadi yang pertama itu adalah kita usahakan potong ini teman-teman ya. Perkiraan mungkin ada sekitar 30 sampai 35 cm teman-teman ya. Jadi yang pertama itu kita harus potong dulu teman-teman ya. Kita potong-potong seperti ini. Sekalian kita susun teman-teman ya, kita susun. Nah seperti ini. Nah seperti ini teman-teman ya. Usahakan kita gunakan golok yang tajam teman-teman ya, biar pengerjaannya lebih mudah. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah ini seperti ini teman-teman, jadi mudah sekali ya. Nah itu jadi itu langkah yang pertama tadi, kita potong batang ubinya sepanjang ini teman-teman ya. Dan kita yang kedua teman-teman yang harus kita perhatikan adalah posisi dari ruasnya ini teman-teman ya. Nah seperti ini, karena di mata dari apa namanya, di ruas bagian sini itu ada seperti mata di sini teman-teman ya, calon tumbuh batang tunas baru teman-teman. Nah ini posisinya harus di bagian atas ketika kita mau tancapkan. Oke, jadi sekali lagi saya sampaikan teman-teman ya, jadi langkah yang kedua itu, nah ini udah kita runcingkan ya, bagian bawahnya tingginya sepanjang ini. Nah posisi dari untuk menanam itu bagian sini yang kita tancapkan ke tanah teman-teman ya, jadi bukan bagian yang ini ya, karena mata tunasnya di sini teman-teman. Nah di sini ya, di sini, jadi dia bakal tumbuh di bagian atas ini. Nah ini contohnya yang belum ada tunas, dia bakal tumbuh di atas sini. Jadi bukan, kalau kita tanamnya seperti ini bakal terbalik teman-teman ya, jadi ini salah. Oke. Kita lanjut langkah berikutnya, yaitu memindahkan bibit ini, pohon apa namanya ubi ini ke tanah teman-teman. Cara seperti apa? Nah teman-teman coba ikuti ya. Saya rasa semua teman-teman udah pada tahu semuanya. Ini mungkin bisa edukasi buat pelajar SD atau SMP yang mungkin. Nah teman-teman, langkah berikutnya adalah ya, kita tinggal menusukkan ke permukaan tanah teman-teman, dengan posisi miring seperti ini teman-teman ya. Jadi tunasnya akan tumbuh beberapa batang nanti teman-teman. Nah seperti ini ya, nih. Jadi karena tanahnya itu basah, jadi kita menanamnya cukup mudah teman-teman. Jadi ini enggak sulit, tinggal dikalain aja, insya Allah hidup. Nah seperti ini ya, kita tanamnya di pinggir sini aja teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, posisi menanamnya seperti ini ya, tidak dalam keadaan lurus teman-teman ya, jadi agak dimiringin dikit. Nah seperti itu. Kita tinggal colokin aja kan.
seperti yang kalian lihat, caranya sangat mudah. Siswa SD pun itu saya yakin bisa. Jadi ini hanya sedikit edukasi buat pelajar teman-teman ya, buat pelajar, buat SD atau SMP yang mungkin di sekolah mereka ada teknik atau cara menanam ubi. Mungkin itu sedikit informasi ya tentang menanam ya, mudah-mudahan saja bermanfaat. Nah ini teman-teman ya, kita bisa lihat hasil dari yang sudah kita tanam beberapa hari. Jadi pohon ubi ini teman-teman ya, walaupun ditutupi oleh pohon-pohon ya, tidak terlalu banyak kena matahari, tapi pertumbuhan juga masih bisa teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ya, pertumbuhannya bagus ya, segar teman-teman ya. Ini pepaya Bangkok yang kita tanam beberapa minggu yang lalu. Alhamdulillah hidup teman-teman ya. Nah jadi teman-teman ya, ini fungsinya salah satunya obat nyamuk teman-teman ya. Jadi karena di sini kalau ada hujan itu nyamuknya pada keluar semuanya. Jadi kalau kita manusia itu dia sangat mudah sekali ya nyamuk untuk mengetahui ya kalau kita ini punya darah teman-teman. Makanya saya setiap beraktivitas api selalu saya nyalakan agar asapnya keluar, nyamuk-nyamuk semua hilang teman-teman. Walaupun kita kerjanya itu di bagian sana teman-teman ya. Jadi nyamuk itu anti sekali dengan namanya asap teman-teman. Nah teman-teman ya bisa lihat ya, itu sudah agak lumayan daripada yang tadi ya. Walaupun memang di bagian sini masih ada pohon-pohon juga, daun-daun. Cuman karena ini apa namanya terlalu besar ya, makanya saya nggak ketebas teman-teman. Nah itu teman-teman ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau dia sudah menjadi arang seperti ini, kita taruh aja kayu di atasnya, terus kita sedikit hembusan teman-teman ya, ini bakal cepat hidupnya teman-teman. Nah kita akan coba ya. Nah itu buktinya teman-teman ya. Nah itu buktinya ya. Jadi kalau udah panas kita nggak bakal capek lagi untuk menghidupkan apinya teman-teman. Tinggal kita taruh kayunya aja, walau apinya sudah mati, tinggal kita hembus sedikit saja. Nah teman-teman bisa lihat ya, apinya bagus sekali, merah, menyala menyala teman-teman ya. Nah ini cocok sekali kalau buat rendang teman-teman. Ini bakal cepat matangnya teman-teman, apalagi kita menggunakan kayu bakar itu teman-teman. Rasanya pasti bakal